Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita sampai pada pertemuan yang keempat. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan Bu Arum yang pertama, perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan pada hewan, ketiga teknologi reproduksi pada tumbuhan, dan yang keempat adalah reproduksi pada hewan. Anak-anakku sekalian, saya mohon sekali lagi tolong pengumpulan tugas wajib tepat waktu ya. Jadi selesai mendengarkan materi dan melihat materi hari ini langsung dikerjakan itu ya. Sebelum kita memulai materi, semoga materi ini bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini materi perkembangbiakan generatif. Kalian masih ingat apa perkembangbiakan generatif? Diingat-ingat kembali. Ayo, apa? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Nah, di sini perkembangbiakan generatif yang pertama adalah penyerbukan, di mana penyerbukan ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu anemogami, hidrogami, zoidiogami, dan antropogami. Dan setelah itu ada macam perkembangbiakan secara pembuahan. Jadi di sini maksudnya macam-macam perkembangbiakan generatif itu ada 2, ada penyerbukan dan pembuahan. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai anemogami. Apa anemogami? Di sini penyerbukan bunga yang terjadi karena adanya bantuan angin. Jadi penyerbukan itu terjadi karena adanya angin. Bagaimana ciri-ciri bunganya? Di sini bunga berukuran kecil, mahkota bunga berukuran kecil atau bahkan tidak punya mahkota, tidak mempunyai kelenjar madu, tangkai bunga panjang, dan bunga terletak jauh di atas daun. Jadi ini adalah kategori tanaman yang bisa melakukan proses penyerbukan secara anemogami. Sengaja Bu Arum tidak menyebutkan masing-masing contohnya, nanti kamu bisa membaca juga materi atau contohnya di LKS ya. Jadi nanti dilihat contohnya di LKS ya. Ini adalah sebagai materi pembantu kalian. Yang kedua adalah di sini hidrogami. Hidrogami di sini penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri khususnya adalah serbuk sari yang dihasilkan sangat banyak, kecil dan ringan, kepala sari dan tangkai sarinya panjang. Zoidogami. Zoidogami yaitu jenenge zo ini berarti hewan, berarti penyerbukan pada tumbuhan karena bantuan hewan. Apa yang biasanya membantu pada proses zoidogami? Yaitu biasanya di sini adalah serangga. Ya, bisa juga kupu-kupu seperti itu. Nah, ciri khususnya warna mahkotanya mencolok. Kenapa harus warnanya mahkotanya mencolok? Karena untuk membuat lebih menarik pada hewan itu. Mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas dan memiliki kelenjar madu. Nah, sekarang antropogami. Apa antropogami? Di sini, ayo, antropogami. Bagaimana antropogami? Di sini tidak saya lanjutkan. Ada yang bisa melanjutkan? Apa antropogami? Antropogami
zoidogami, antropogami. Di sini antro, berarti antro di sini adalah dengan bantuan manusia ya. Ini ya. Apa contohnya? Macamnya di sini ada beberapa macam. Di sini pada antropogami ya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jadi semua macam-macam tadi yang generatif itu adalah yang bekerja sebagai sistem reproduksinya adalah bunga. Kenapa kemarin disuruh Bu Arum menggambar bunga dan menuliskan bagian-bagiannya? Karena kalian biar tahu di mana letak putik sari, di mana letak benang sari yang berfungsi sebagai sistem reproduksi pada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini pada antropogami. Bagaimana yang dimaksud penyerbukan sendiri? Berarti di sini proses penyerbukannya terjadi pada satu bunga itu sendiri, yaitu ada benang sari dan putik dari bunga itu sendiri. Contohnya pada terjadi bunga turi dan bunga telang. Penyerbukan tetangga, penyerbukan yang terjadi pada satu ini, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang masih satu tanaman. Jadi penyerbukannya tidak di dalam satu bunga tapi bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman, satu tangkai. Misalkan dicontohkan pada bunga jagung. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain namun masih dalam satu varietas. Contohnya mawar, pinus, dan kamboja. Sedangkan kalau bastar ini adalah penyerbukannya terjadi jatuh di kepala bunga putik yang lain yang sejenis namun memiliki varietas yang berbeda. Contohnya bunga lili, bunga jambu. Nah, untuk lebih mempermudah kalian mengetahui perbedaan antara penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini adalah penyerbukan sendiri pada bunganya sendiri, sedangkan tetangga itu maksudnya di sini dalam satu tanaman ada dua bunga dia melakukan penyerbukan. Sedangkan yang silang ini varietasnya sama tapi terjadi pada bunga lain. Kalau bastar ini sudah beda varietas tapi jenisnya sama. Perkembangbiakan secara pembuahan, peristiwa meleburnya sel kelamin jantan atau sperma, di mana proses ini hanya bisa dilakukan pada tanaman sejenis dan tumbuhan yang berbiji. Nah, ini prosesnya. Ini proses pada pembuahan. Di sini setelah terjadi penyerbukan pada bunga sari, pada putik atau kepala putik, mula-mula dinding serbuk sari mengalami pengembangan. Selama perjalanan serbuk sari di dalam tabung sari menuju ke bakal biji. Di ruangan bakal biji, atau lembaga pun terjadi proses pembentukan sel telur. Nah, ini terjadi proses pembentukan sel telur. Habis itu di sini terjadi proses fertilisasi. Nah, selanjutnya sudah membentuk individu baru dan tumbuh seperti ini. Kita masuk ke perkembangbiakan hewan. Jadi selama 3 pertemuan kemarin kita mengulas hanya pada perkembangbiakan pada tumbuhan. Habis itu ini kita ulas pada perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu ada 2, sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif di sini ada yang pertama membelah diri.
Perkembangbiakan secara tak kawin yang terjadi pada hewan bersel satu. Misalkan di sini dicontohkan pada hewan amuba. Ini hewan amuba yang sudah siap melakukan proses pembelahan. Habis itu tahap yang kedua, dia akan mengalami pembelahan pada inti sel. Habis itu terjadi pembelahan pada sitoplasma. Jadi kalau sudah mengalami pembelahan pada sitoplasma, lama-kelamaan sitoplasma ini akan membentuk individu baru, dan ini sudah membentuk sel individu baru. Fragmentasi, bentuk reproduksi seksual atau cloning, di mana organisme memecah diri menjadi fragmen atau memotong. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi individu baru yang dewasa. Dicontohkan misalkan di sini cacing planaria. Misalkan cacing planaria ini kepala dipotong, ekor dipotong, maka dari satu planaria yang dipotong menjadi 3 ini nanti akhirnya bisa menjadi individu baru sebanyak 3. Misalkan ini kepala ini akan membentuk badannya. Kalau dipotong ekornya, maka dia akan membentuk badan dan kepala. Jadi itu yang dimaksud fragmentasi. Pembentukan tunas terjadi pada tanaman hidra. Jadi ini hidra itu membentuk tunas. Ini tunasnya. Lama-kelamaan tunas itu membesar, dan akhirnya tunas ini kalau membesar dia akan jatuh. Jatuhnya tunas ini akan membentuk hidra yang baru atau individu yang baru. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda yang menghasilkan spora. Di sini dicontohkan pada plasmodium. Perkembangbiakan generatif pada hewan di sini dibagi menjadi 2. Ada hewan, maaf ini hewan ya, bukan hewan. Hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Di sini hewan avertebrata ada protozoa, porifera, solentrata, vermes, dan arthropoda. Sedangkan vertebrata ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal, proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh, contohnya ikan dan amfibi. Fertilisasi internal, proses fertilisasi terjadi di dalam tubuh, macam-macamnya. Di sini ada hewan ovipar, vivipar, dan oovivipar. Coba kalian nanti sambil mencari apa perbedaan ya. Jadi silahkan dicari apa perbedaan dari hewan ovipar, vivipar, dan oovivipar dengan membaca pada LKS materi halaman 23 ya. Nah, sekarang masuk ke teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa itu teknologi? Di sini teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang mempunyai sifat dan karakter yang lebih baik dengan waktu yang cepat. Contohnya di sini hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Sedangkan kalau teknologi reproduksi pada hewan ada dengan cara inseminasi buatan, perkawinan silang, dan cloning ya. Itu saya kira itu saja yang bisa Bu Arum sampaikan pada pertemuan yang keempat. Tolong kalian juga bisa memperbanyak materi tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dengan membaca atau mengulas dari sumber informasi yang lain, misalkan buku paket atau LKS atau internet. Bisa kamu mencarinya dan membaca pada 3 hal tadi, buku paket, LKS, atau mencari di internet. Untuk pertemuan yang selanjutnya, nah ini tugasnya. Untuk pertemuan ini tugasnya mengerjakan latihan soal di LKS halaman 27 sampai 30. Soal tidak pakai ditulis ya, langsung dikerjakan di lembaran. Jangan lupa menulis nama kelas. Namanya jangan nama panggilan tapi nama lengkap. Itu ya. Terus untuk pertemuan yang selanjutnya, untuk pertemuan yang kelima, kita akan
melakukan praktek secara online atau secara daring mengenai materi ini. Untuk lebih tepatnya nanti praktek seperti apa nanti saya jelaskan sebelum hari Senin. Jadi hari Senin kamu sudah mempersiapkan dan kita insya Allah akan melakukan pembelajaran secara Zoom atau Google Classroom, nanti tergantung situasinya. Jadi kalian siapkan saja aplikasinya Zoom dan Google Classroom untuk kegiatan praktek pada hari Senin depan. Dan selain itu, selain praktek, nanti kalian saya kasih soal untuk penilaian harian atau ulangan ya. Sudah sekian dulu dari saya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak ya.